Bab 4109 Ketegangan meningkat. Kau bisa mengaktifkan artefak komunikasi ini untuk mengirimkan percakapan sebelumnya. Mata Yang Mulia Feng Hui melotot. Urat-urat merahnya terlihat jelas. Sekarang, alasan apa yang ingin kau buat? Mengaktifkan artefak komunikasi kuno ini memang sangat kompleks, membutuhkan teknik khusus. Tetapi di bawah teknik perbaikan langit Qin Chen, struktur apapun dapat dianalisis. Lagi pula, selain kelangkaan dan usianya, struktur internal artefak komunikasi ini tidak terlalu rumit. Yang Mulia Feng Hui, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Anda mendapatkan batu ametis untuk diperdagangkan? Yang Mulia Zhenyan dan Tuan Suci Yao Guang sangat marah. Mata mereka merah. Tatapan Tetua Yehe juga dingin. Hal seperti itu telah terjadi di kamp kerja surgawi di bawah komandonya. Dia juga bertanggung jawab dan akan dihukum oleh markas besar. Yang Mulia Feng Hui panik. Buru-buru melihat Yang Mulia Gusu yang tidak jauh darinya. Bang, sosok Yang Mulia Gusu tiba-tiba bergerak. Menggelegar, aura Yang Mulia yang menakutkan menyapu keluar. Sesosok bayangan berkelebat. Dan Gusu Earth Venerable memukul dahi Feng Hui Venerable dengan telapak tangannya. Seketika menghancurkan kepalanya. Daging dan darah menguap. Dan kekuatan Earth Venerable yang mengerikan menyebar di udara. Langsung memusnahkan jiwa Feng Hui Venerable. Sebelum kepala Feng Hui Venerable meledak, Qin Chen dengan jelas melihat tatapan tak percaya di mata Feng Hui Venerable. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa Gusu Earth Venerable akan membunuhnya. Lagi pula, dia adalah seorang ahli Human Venerable, seorang pemain top di Heavenly World. Jika dia telah bersiap, bahkan jika Gusu Earth Venerable lebih kuat darinya, dia tidak akan bisa dengan mudah dibunuh dengan satu pukulan telapak tangan. Jiwa dan rohnya hancur. Itu semua karena dia tidak waspada terhadap Gusu Earth Venerable. Bukan hanya Feng Hui Venerable yang tidak percaya, tetapi bahkan Zhenyan Earth Venerable dan Yao Guang Saint Lord pun tidak dapat mempercayainya. Karena Gusu Earth Venerable tidak berhak membunuh Feng Hui Venerable. Biasanya, Feng Hui Venerable akan dibawa ke markas Heavenly World untuk diinterogasi oleh Dewan Tetua. Yang Mulia Gusu, apa maksudmu? Tanya Yang Mulia Zhenyan dengan terkejut dan marah. Para tetua lainnya juga tampak muram. Bahkan tatapan Tetua Yehe pun gelap. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Seorang putra suci inti di tingkat Yang Mulia manusia telah jatuh. Dia tidak akan lolos dari hukuman dari markas besar kali ini. Qin Chen mencibir dari samping. Meskipun dia juga terkejut dengan kekejaman Yang Mulia Gusu. Dengan kekuatannya, dia bisa saja menyelamatkan Yang Mulia Feng Hui jika dia mau. Tetapi dia terlalu malas untuk melakukannya. Lagi pula, itu akan terlalu banyak mengekspos kekuatannya dan aturan waktu. Gusu, Yang Mulia, berkata dingin. Feng Hui, Yang Mulia, bersekongkol dengan ras alien dan mencuri sumber daya strategis dari aliansi manusia. Dia pantas mati. Karya surgawi saya adalah salah satu pilar ras manusia. Jika saya menemukan siapa yang berani mengkhianati kita dan bersekongkol dengan ras alien, saya akan membunuhnya sendiri. Zhenyan, Yang Mulia, apakah Anda keberatan jika saya membunuhnya? Tentu saja saya keberatan. Pertama, Feng Hui, Yang Mulia, adalah putra suci inti dari karya surgawi saya. Setelah menembus ke alam Yang Mulia, dia setidaknya adalah seorang pengurus tingkat tinggi. Bahkan jika dia bersekongkol dengan ras alien, dia harus dibawa kembali ke markas besar karya surgawi untuk diproses. Kedua, dia pasti memiliki semua saluran dan metode komunikasi untuk bersekongkol dengan ras alien. Saya belum menanyakan hal-hal ini. Ketiga, dia memberitahu pihak lain bahwa kali ini, seorang anggota tingkat tinggi dari karya surgawi saya membahas masalah ini dengan mereka. Siapapun yang disebut Feng Hui, Yang Mulia, sebagai anggota tingkat tinggi, setidaknya haruslah seorang tetua di tingkat Yang Mulia duniawi. Selain itu, dia memanggilmu dengan nama keluargamu sebelum dia meninggal. Zhenyan, Yang Mulia, menatap langsung ke arah Gusu, Yang Mulia duniawi. Sebelumnya, ketika Qin Chen mengatakan kepadanya bahwa Yang Mulia Feng Hui dan Yang Mulia Gusu mungkin bersekongkol dengan ras alien, dia agak skeptis. Tetapi sekarang, dia harus mempertanyakan semuanya, terutama dengan keterlibatan Yang Mulia Gusu, karena tindakan Yang Mulia Gusu terlalu aneh. Dia baru saja tertangkap oleh Qin Chen, dan karena merasa bersalah, dia ingin meminta bantuanku. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Yang Mulia Feng Hui berada di bawah komandoku, dan aku memikul sebagian tanggung jawab atas kolusinya dengan ras alien. Pada titik ini, ekspresi Yang Mulia Gusu menjadi gelap saat dia melirik Qin Chen, namun, aku bingung.
Bahkan jika Yang Mulia Feng Hui berkolusi dengan ras alien, bagaimana kau tahu? Meskipun aku tiba lebih lambat, kau baru berada di kamp karya surgawiku ketika kau dapat menangkap Yang Mulia Feng Hui berkomunikasi dengan ras alien dan bahkan mengaktifkan artefak komunikasi ini. Bukankah seharusnya kau menjelaskan? Semua orang menatap Qin Chen. Memang, ini agak aneh. Yang Mulia Gusu, jika Anda ingin mengalihkan kesalahan kepada saya, sebaiknya Anda menjawab pertanyaan sebelumnya terlebih dahulu. Qin Chen melangkah maju. Benar, Tetua Gusu. Tolong jelaskan. Yang Mulia Zenyan juga melangkah maju. Suasana tegang. Dengan semua orang yang hadir mengerutkan kening. Gusu, Yang Mulia Bumi, adalah seorang tetua dari Sekte Karya Surgawi. Seorang ahli tingkat atas yang hanya berada di bawah Tetua Yehe. Dia mengawasi operasi penambangan di kamp ini dan memiliki koneksi di markas besar Heavenly Works. Dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar. Dan meskipun dia memang telah bertindak terlalu jauh sebelumnya, hanya sedikit yang berani menantangnya. Fakta bahwa Yang Mulia Zenyan dan Qin Chen secara langsung berhadapan dengan Tetua Gusu membuat semua orang berkeringat. Di mata banyak orang, Gusu adalah sosok yang kejam dan tanpa ampun. Jauh lebih unggul dari Yang Mulia Zenyan dalam hal latar belakang, kekuatan, dan otoritas. Kedua pihak saling berhadapan. Pedang terhunus. Banyak tetua memandang ke arah Tetua Yehe, pemimpin kamp ini, yang perlu turun tangan. Tetua Yehe juga sangat gelisah. Meskipun Gusu, Yang Mulia Duniawi, berstatus lebih rendah darinya, latar belakangnya di Heavenly World terlalu dalam. Meskipun dia telah bertindak terlalu jauh sebelumnya, tanpa bukti yang cukup, dia tidak berani dengan mudah menjatuhkannya, karena takut akan mendapat balasan. Melihat Tetua Yehe tetap diam, para tetua lainnya mengerti. Tetua Gusu, Yang Mulia Zenyan, mari kita bicarakan. Mengapa harus marah? Seorang tetua melangkah maju untuk menengahi. Ya, mari kita duduk dan membicarakan semuanya. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, ada atasan yang lebih tinggi. Tidak perlu menimbulkan konflik atas nama Yang Mulia Feng Hui, yang bersekongkol dengan sebuah klan. Tambah seorang tetua lainnya, Yang Mulia Zenyan sedikit mengerutkan kening. Meskipun Qin Chen telah membuatnya menyadari bahwa Tetua Gusu pasti memiliki masalah, dia baru saja menembus ke alam Yang Mulia Bumi dan mungkin bukan tandingan Tetua Gusu. Tanpa dukungan Tetua Yehe, pihak mereka pasti akan berada dalam bahaya. Yang Mulia Zenyan tidak bisa tidak menatap Qin Chen. Dia pasti akan mengikuti keputusan Qin Chen. Qin Chen bahkan tidak melirik para tetua lain yang hadir, dan mencibir, kalian semua melihatnya barusan. Keinginan Tetua Gusu untuk membunuh Yang Mulia Feng Hui pasti mencoba menyembunyikan sesuatu. Yang Mulia Feng Hui memanggil kata, Gu, sebelum meninggal. Dan tatapannya juga tertuju pada Tetua Gusu. Kalian tidak mungkin melewatkannya. Terlebih lagi, Yang Mulia Feng Hui juga mengatakan bahwa seorang petinggi dari Tiangong akan menghubungi pihak lain. Tetua Gusu adalah atasan Yang Mulia Feng Hui. Dan petinggi ini kemungkinan besar adalah dia. Kalau tidak, siapa lagi kalau bukan kalian? Qin Chen memandang para tetua lainnya. Dan bahkan tatapannya tertuju pada Tetua Yehe. Dia tidak tahu apakah para tetua lainnya memiliki masalah. Tetapi Tetua Gusu pasti punya masalah. Bab 4110. Pertarungan dimulai. Dia mengizinkan Tetua Gusu untuk membunuh Yang Mulia Feng Hui. Sebagian karena dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak kekuatannya di awal. Dan sebagian karena dia telah mendengar pesan telepati Yang Mulia Feng Hui sebelumnya. Dia tahu Yang Mulia Feng Hui tidak tahu banyak. Dan bahkan jika dia membiarkannya hidup, dia mungkin tidak akan mengetahui detailnya. Sehingga membuatnya tidak terlalu berharga. Ini, sejujurnya, banyak tetua juga mencurigai Yang Mulia Gusu. Tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah sampai kebenaran terungkap. Lagi pula, selain Tetua Yehe, tidak ada orang lain yang hadir yang dapat menekan Yang Mulia Gusu. Selain itu, dukungan Yang Mulia Gusu terlalu kuat. Bahkan, banyak tetua awalnya berencana untuk duduk dan membicarakan semuanya terlebih dahulu. Kemudian diam-diam mengirim orang ke Departemen Pekerjaan Surgawi untuk meminta atasan menyelidiki. Sayangnya, Qin Chen dan Yang Mulia Zenyan lebih kejam dari yang mereka bayangkan. Menolak untuk bergeming sedikit pun. Gusu, Sang Yang Mulia Duniawi, menatap dingin Qin Chen. Tatapannya memancarkan cahaya sedingin es. Kau ini apa? Hanya seorang putra suci. Dan bahkan belum melapor ke markas besar. Aku adalah wakil komandan kamp ini. Seorang tetua dari karya surgawi. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakan aku? Begitu. Kalau begitu aku adalah pengurus internal dari karya surgawi.
Bolehkah aku mempertanyakanmu sekarang? Yang Mulia Zenyan melangkah maju. Apakah Yang Mulia Zenyan sudah gila? Banyak yang terkejut. Yang Mulia Zenyan hanyalah seorang yang mulia manusia tingkat puncak. Namun ia berani menantang Gusu, sang Yang Mulia Duniawi. Sungguh, hahaha. Yang Mulia Zenyan, kau telah bersekongkol dengan Qin Chen. Sungguh berani. Sekarang aku curiga mungkin ada konspirasi antara kalian berdua. Mencoba menjebakku dan merebut kekuasaan. Hak apa yang kau miliki? Gusu, sang Yang Mulia Duniawi, melepaskan auranya, membuat udara di seluruh ruang hampa menjadi sangat berat, seolah-olah dikompresi oleh neutron dan air berat. Ruang hampa bergemuruh dan berdentuman. Karena aku adalah murid dari aliran surgawi, aku bisa menanyai kalian. Teriak Yang Mulia Zenyan. Hahaha. Para tetua. Jadi kalian mengatakan aku meminta izin untuk menangkap Qin Chen. Aku curiga dia juga bersekongkol dengan ras alien. Ini dia dan Yang Mulia Feng Hui yang bertarung seperti anjing. Alasanku sederhana. Dia langsung menargetkan Yang Mulia Feng Hui dan mampu mengaktifkan artefak komunikasi. Banyak tetua saling bertukar pandang. Tetua Gusu, kami tidak bisa menuruti perintahmu. Para tetua lainnya bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka tidak menyetujui tindakan Yang Mulia Zenyan dan Qin Chen, mereka dapat merasakan bahwa masalah tetua Gusu lebih serius. Yang Mulia Gusu agak kesal. Meskipun dia tidak percaya para tetua lainnya akan secara aktif menangkap Qin Chen, penolakan tegas mereka membuatnya merinding, dipenuhi amarah dan rasa malu. Dia juga bertanya-tanya bagaimana Qin Chen mengetahui rahasia itu. Aku akan mengatakannya lagi. Yang Mulia Feng Hui mengkhianati aliran surgawi. Dan aku tidak masalah membunuhnya. Jika kalian berpikir aku bersalah, biarkan atasan menyelidikiku. Yang Mulia Gusu berbalik dan pergi. Dia telah memberikan jasa besar kepada Heavenly Work dan memiliki dukungan yang kuat. Dia tidak percaya Heavenly Work akan melakukan apapun padanya karena membunuh Yang Mulia Feng Hui. Hehe, dengan tawa ringan, aura Qin Chen menajam. Udara, seperti kehampaan yang dipenuhi air dengan muatan neutron berat, seketika terbelah menjadi benang-benang tak terhitung jumlahnya oleh aura tajam ini. Dalam sekejap, niat pedang yang mengerikan meledak, menyelimuti Gusu, sang Yang Mulia Bumi. Para tetua, apakah kalian benar-benar akan membiarkannya pergi? Tatapan Qin Chen menyapu kerumunan, mendarat pada tetua Yehe. Tetua Yehe sangat kesal. Qin Chen ini benar-benar orang yang merepotkan. Anak muda, kau mencari kematian. Tetua Gusu meraung marah. Kau hanyalah putra suci yang baru saja ditempa. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk melawanku? Tetua Gusu meraung. Niat membunuhnya melonjak di dalam dirinya. Boom, sosoknya bergerak seperti hantu. Tiba-tiba menyerang Qin Chen. Boom, tangan kanannya melesat. Seperti kanopi yang menutupi langit. Tekanan Yang Mulia Bumi menyebar, menyelimuti area sekitarnya. Tetua Gusu, kau sudah keterlaluan. Yang Mulia Zenyan meraung, melangkah maju dan melayangkan pukulan ke arah Tetua Gusu. Yang Mulia Zenyan, kau sedang mencari kematian. Tetua Gusu mencibir. Seorang Yang Mulia manusia tingkat puncak berani menentangnya. Asteris Bang, Asteris Yang Mulia Bumi Gusu membalas. Menyerang Yang Mulia Zenyan dengan pukulan telapak tangan. Kekuatan pukulan itu mendistorsi ruang hampa, meledak ke arah Yang Mulia Zenyan. Asteris boom, asteris seluruh ruang hampa hancur. Tekanan Yang Mulia yang mengerikan menyapu. Di tengah debu tebal, banyak tetua menyaksikan dengan terkejut, mundur dengan tergesa-gesa. Wajah tetua Yehe menjadi gelap, dan dia mendesis, hentikan. Dia berubah warna, melangkah maju untuk ikut campur. Satu Yang Mulia Feng Hui telah meninggal. Jika Yang Mulia Zenyan juga dibunuh oleh Yang Mulia Bumi Gusu, itu akan merepotkan. Dan dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada markas besar pekerjaan surgawi. Mereka benar-benar mulai berkelahi. Banyak tetua yang hadir agak tak percaya. Apakah menurutmu tetua Gusu punya masalah? Tanya seorang tetua. Tetua lain berpikir sejenak dan berkata, memang ada masalah. Tetapi tetua lain berkata, terlepas dari ada atau tidaknya masalah, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Yang Mulia Zenyan dan yang lainnya. Tidakkah kalian lihat bahwa bahkan tetua Yehe belum mengatakan apa-apa? Ada apa dengan Yang Mulia Zenyan kali ini? Menantang tetua Gusu. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Aku tidak menyangka Yang Mulia Zenyan akan melawan tetua Gusu. Tetua Gusu sulit dipahami. Tindakan Yang Mulia Zenyan agak gegabah dan mungkin akan mendatangkan masalah baginya. Mari kita tunggu dan lihat. Dengan kehadiran tetua Yehe di sini, situasinya tidak akan memburuk, kan? Tapi kita juga memiliki mata-mata di kamp kita yang bersekongkol dengan ras alien.
Ini benar-benar tak terduga. Boom, boom, boom. Gunung vulkan di langit malam tiba-tiba berkilat dengan cahaya terang. Berkedip seperti siang hari. Namun juga seperti dunia yang aneh dan fantastis. Banyak murid di gunung vulkan terkejut dan menoleh. Raungan yang memekakkan telinga meletus saat gelombang energi dahsyat menyapu udara. Sebelum Tetua Yehe sempat bereaksi, Yang Mulia Zenyan dan Tetua Guksu langsung terpisah. Energi mengerikan yang terpancar dari tubuh mereka bertabrakan, melepaskan niat membunuh yang menakutkan. Yang Mulia Zenyan, aku tidak menyangka kau akan menembus ke alam yang mulia bumi. Tak heran kau berani menantangku. Raungan marah bergema. Suara Tetua Guksu menggema. Apa? Yang Mulia Zenyan menembus ke alam yang mulia bumi. Kapan ini terjadi? Banyak yang tercengang. Karena mereka sama sekali tidak menyadari terobosan Yang Mulia Zenyan. Ini mengejutkan mereka. Menembus dari puncak Yang Mulia Manusia ke Yang Mulia Bumi adalah peristiwa besar. Yang Mulia Bumi dapat diberikan posisi tetua di markas besar pekerjaan surgawi. Bukan hal kecil. Tetua Yehe juga terkejut. Agak tercengang. Yang Mulia Zenyan. Bahkan jika kau telah mencapai tingkat Yang Mulia Bumi, kau tidak layak untuk melawanku. Kau bodoh dan sombong. Hari ini, sesepuh ini akan menunjukkan kepadamu bahwa apa yang kau sebut terobosan itu sama sekali tidak berharga di hadapanku. Api surgawi menyebar. Boom! Kobaran api hitam merah yang menjulang tinggi meletus dari tubuh Yang Mulia Gusu. Kobaran api yang bergulir membakar langit malam hingga merah padam. Para Yang Mulia dari karya surgawi semuanya sangat kuat. Banyak di antaranya adalah ahli pemurnian senjata. Yang Mulia Gusu termasuk yang terbaik. Hampir semuanya menggunakan api yang menakutkan. Namun, api sesepuh Gusu mengandung kekuatan api bumi dari medan perang 10.000 ras. Kemampuan ilahi yang menakutkan yang telah ia pahami melalui tahun-tahun menjaga tempat ini. Kobaran. Api yang menakutkan itu menyapu langsung ke arah Yang Mulia Zenyan. Bab 4111 Akulah Tungku. Gusu Earth Venerable. Hanya karena kau berteriak keras bukan berarti kau benar. Menyerah dan bekerja sama dengan penyelidikan. Atau aku akan menghentikanmu meskipun itu mengorbankan nyawaku. Venerable Zenyan meraung. Matanya tajam. Dia baru saja bertukar pukulan dengan Gusu Earth Venerable dan sangat terkejut. Meskipun dia telah menembus ke alam Earth Venerable, dia masih jauh lebih rendah dari Gusu Earth Venerable. Pihak lain benar-benar pantas menjadi salah satu yang terbaik di kam ini. Konyol, dengan kekuatanmu. Bahkan jika kau mati, aku tidak akan terluka. Dengan api batin yang mengerikan meletus dari kekuatan ilahinya dan kekuatan venerable yang dahsyat di luar, Gusu Earth Venerable melesat dan memilih untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Venerable Zenyan. Tekanannya yang luar biasa tak tertandingi. Hancurkan! Venerable Zenyan meraung. Kekuatan ilahi tak terlihatnya menyebar dari tubuhnya. Boom! Kedua kekuatan bertabrakan. Saat Venerable Zenyan bergerak, dia melepaskan salah satu teknik pamungkasnya. Sebuah riak emas menyebar keluar. Bukan emas murni, tetapi emas gelap yang lebih dominan dan destruktif. Dengan suara pop, riak emas gelap meluas dari pusat Venerable Zenyan. Bergerak dengan kecepatan bak mimpi. Seperti bunga emas yang mekar di kehampaan. Banyak yang terkejut. Setelah Venerable Zenyan menembus ke alam Etli Venerable, kekuatan ilahinya menjadi begitu kuat sehingga terasa seolah-olah kehampaan itu sendiri sedang dimusnahkan oleh riak emas ini. Dentang, Etli Venerable Gusu mencibir. Tidak takut pada riak emas itu. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dan api bumi yang bergulir langsung merobek riak emas gelap itu. Meskipun riak emas gelap itu menakutkan, mereka tidak dapat menghentikan serangan Etli Venerable Gusu. Telapak tangannya menghantam riak emas gelap, segera melepaskan ribuan percikan energi. Gelombang kejut yang menyilaukan itu seperti galaksi yang membentang di langit, sangat cemerlang. Bakar, dengan raungan ganas, Gusu Earth Venerable menyerbu ke depan, melepaskan pukulan yang menyatukan api tak berujung di telapak tangannya, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Bang! True World Venerable terlempar jauh, memuntahkan darah, tubuhnya berderak. Lagi pula, dia baru saja menembus ke alam yang mulia bumi beberapa hari yang lalu, jauh di luar jangkauan yang mulia bumi Gusu. Dalam sekejap, dia terluka. Mati! Gusu yang mulia bumi meraung, melanjutkan serangannya. Telapak tangannya melepaskan energi tajam seperti pedang yang menebas ke bawah. Cukup. Mundurlah. Tetua Yehe berteriak. Sebuah pedang perang muncul di tangannya. Niat pedangnya melonjak seperti lautan luas. Didorong hingga batasnya, dia menebas Gusu yang mulia bumi. Dan dalam sekejap, kehampaan tempat Tetua Yehe berdiri menjadi gelap. Asteris desis. Asteris seberkas cahaya. Yang tampaknya muncul dari zaman yang tak berujung.
melesat melintasi langit. Pedang cahaya hitam itu tiba-tiba menghantam tinju Gusu Dizun. Hembusan angin tajam memutus sehelai rambut panjangnya. Boom! Kedua energi mengerikan itu bertabrakan. Terhuyung mundur beberapa langkah. Sementara tetua Yehe tetap tak bergerak. Kekuatan mereka bertabrakan. Menciptakan kilat ungu hitam di kehampaan. Semburan niat membunuh yang mengerikan dari energi terkonsentrasi. Tetua Yehe, yang mulia kata sejati ini telah memfitnahku dengan sangat terang-terangan hari ini. Aku harus memberinya pelajaran. Boom! Gusu Dizun meraung marah. Tubuhnya meledak dengan kekuatan api bumi yang mengerikan. Berbenturan dengan tetua Yehe sekali lagi dalam pertempuran sengit. Tetua Gusu benar-benar bisa melawan tetua Yehe sampai imbang. Banyak tetua pucat pasi. Kekuatan Gusu Dizun melebihi ekspektasi mereka. Tidak heran dia begitu sombong. Keributan seperti itu tidak mungkin luput dari perhatian semua orang di kamp kerja surgawi. Dalam sekejap, ribuan orang berkumpul di kejauhan, termasuk Raja Iblis Singa Harimau dan lainnya. Semuanya menatap tajam ke tempat kejadian. Apa yang terjadi? Pertempuran besar-besaran telah terjadi di Gunung Vulkan. Mungkinkah itu serangan iblis? Banyak yang berseru kaget. Tidak. Lihat, arai pelindung kamp kerja surgawi belum ditembus. Sepertinya Komandan Yehe dan Wakil Komandan Gusu sedang bertarung di sana. Mengapa mereka bertarung satu sama lain? Selain beberapa tetua dan tokoh tingkat yang mulia, orang biasa tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Semuanya menutup mulut mereka karena takjub. Gusu, kau kurang ajar. Melihat Gusu berani menentangnya, wajah tetua Yehe menjadi gelap. Otot punggungnya menegang, dan gelombang kekuatan berkumpul di dalam dirinya. Boom! Pola kuno pada pedang perangnya menyala. Menjadi sangat jelas, ini adalah pelepasan senjata pusaka. Melepaskan kekuatan terkuatnya. Boom! Pedang perang, yang membawa kekuatan luar biasa, menghantam tubuh tetua Gusu. Energinya melonjak seolah-olah akan membelah langit. Aku adalah Tungku, Gusu, yang mulia bumi. Tidak mundur atau menghindar. Api bumi yang bergulir membakar di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi tungku kuno. Dia menghantamkan tinjunya ke pedang perang tetua Yehe. Dengan dentuman, keduanya berpisah, mundur ratusan meter. Tetua Yehe, tanpa serangan lain, menatap tetua Gusu dengan ekspresi suram, matanya menyipit. Kekuatan tetua Gusu melebihi ekspektasinya. Sejauh ini, dia baru mengerahkan 70 atau 80% kekuatannya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Melawan ahli yang mulia bumi lainnya, dia pasti sudah membunuh mereka dengan satu pukulan. Tetua Gusu, cukup. Jika kau menyerang lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Tetua Yehe berteriak dingin, menatap Gusu. Dengan satu perintah, semua tetua akan menurutinya. Yang mulia Zenyan dan yang lainnya yang bersikeras menyerang. Jangan salahkan aku. Tetua Gusu menyipitkan matanya. Mundur selangkah, menandakan mundurnya. Tujuannya bukan untuk membunuh Yang Mulia Zenyan, tetapi hanya untuk menunjukkan statusnya sendiri. Yang Mulia Zenyan, Anda juga harus mundur. Saya akan melaporkan masalah ini kepada atasan saya dan membiarkan mereka memutuskan. Kata Tetua Yehe kepada Yang Mulia Zenyan. Yang Mulia Zenyan menyipitkan matanya. Dia ingin mengalahkan Tetua Gusu, tetapi sayangnya, kekuatannya tidak mencukupi. Yang Mulia Guksu berkata, dingin. Karena Tetua Yehe sudah berbicara, maka kali ini aku akan menghormati Tetua Yehe. Jika kau menyinggungku lagi, aku tidak peduli siapa kau, ini akan menjadi pertarungan sampai mati. Dengan dengusan dingin, Yang Mulia Guksu mundur selangkah. Suasana di tempat kejadian langsung mereda. Beberapa tetua menghela napas lega. Selama tidak terjadi perkelahian, semuanya baik-baik saja. Tidak semudah itu. Kau pikir kau bisa lolos tanpa cedera? Mustahil. Tepat saat itu, tawa dingin terdengar, dan ekspresi semua orang langsung berubah. Semua menoleh. Siapa orang ini? Begitu buta terhadap situasi. Berani mengatakan hal-hal seperti itu pada saat seperti ini. Ketika mereka melihat siapa yang berbicara, wajah semua orang menjadi muram. Itu Qin Chen. Apakah orang ini mencari kematian? Dentang, sebuah pedang harta karun tingkat yang mulia muncul di tangan Qin Chen, memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Qin Chen, mundur. Tetua Yehe mengerutkan kening dan berteriak tajam. Orang ini bersekongkol dengan ras alien. Aku adalah anggota Heavenly Work. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia lolos begitu saja? Jika kau tidak bertindak, aku akan melakukannya. Kata Qin Chen. Sialan, banyak orang mengumpat dengan marah. Identitas dan kekuatan macam apa yang kau miliki?
Berani-beraninya kau menantang tetua Gusu. Tidakkah kau lihat bahwa tetua Yehe tidak bisa dengan mudah mengalahkannya? Kau mencari kematian. Jangan menyeret orang lain bersamamu. Bab 4112 Kegelapan terungkap. Nak, kau sedang mencari kematian. Gusu, Sang Yang Mulia Bumi, meraung marah. Kekuatan yang bergejolak di dalam tubuhnya yang sebelumnya tenang kembali menyatu. Menjadi lebih menakutkan. Seperti gunung berapi yang tertidur dan siap meletus. Siap melepaskan energi yang terkumpul selama ribuan tahun. Menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Jika kau berani, lakukanlah. Jika kau tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Qin Chen mencibir. Dia tidak bermaksud untuk sepenuhnya mengungkapkan kekuatannya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa membiarkan Gusu, Sang Yang Mulia Bumi, lolos dari keadilan. Pria ini tahu banyak hal, dan dia harus menemukan cara untuk menangkapnya tanpa membiarkan orang lain mengetahui apapun. Dia perlu membuat rencana. Pikiran Qin Chen berpacu. Jika dia langsung mengungkapkan kekuatannya dan menangkap Gusu, itu akan terlalu mengejutkan dan menimbulkan sensasi. Pada saat itu, bukan hanya leluhur iblis yang akan mengetahui identitasnya, tetapi seluruh alam semesta kemungkinan akan mengetahuinya. Dia akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Lagi pula, meskipun dia sudah berhadapan dengan leluhur iblis jurang, pada kenyataannya, selain leluhur iblis jurang dan beberapa orang lain seperti Supreme yang bebas khawatir, bahkan yang mulia roh iblis dari klan iblis roh, yang telah dikirim untuk membunuhnya, tidak mengetahui identitas aslinya. Jika tidak, dia tidak akan begitu terkejut setelah mengetahui bahwa dia adalah manusia. Kau bocah, matilah, Gusu, Yang Mulia Bumi. Gemetar. Pakaiannya hancur seketika memperlihatkan armor yang mulia yang indah dan megah di bawahnya. Dia mengepalkan tinjunya. Tubuhnya melengkung seolah ditarik oleh api padang rumput. Raungan. Gumpalan energi merah menyala melesat lurus ke langit. Berderak dan bergeser menjadi api bumi merah kehitaman. Badai dahsyat menyapu seluruh gunung dewa api. Melemparkan batu-batu besar ke udara dan membakarnya menjadi abu. Seluruh area pertambangan bergemuruh dan meraung. Dan di tempat Gusu, Yang Mulia Bumi, berdiri, dunia diliputi kegelapan. Hukum langit dan bumi terkurung. Kendalikan langit, dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Gusu, Sang Yang Mulia Bumi, berubah menjadi kilat merah menyala. Melesat keluar dari zona pemakan hukum dan melayangkan pukulan dahsyat. Ekspresi tetua Yehe berubah. Pukulan Gusu, Sang Yang Mulia Bumi, bahkan bisa melukai seorang yang mulia kata sejati. Qin Chen, seorang putra suci, kemungkinan akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Gusu, hentikan. Tetua Yehe meraung, mencoba menghentikannya. Dia tidak ingin melihat murid sekte kerja surgawi lainnya mati di sini. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Qin Chen menyerang lebih dulu. Muncul di hadapannya dalam sekejap, pedang terangkat. Penghancuran. Pedang itu diangkat tinggi. Pancaran kekuatan penghancur berkumpul di ujungnya, mengembun menjadi bola hitam penghancur seukuran kepalan tangan. Bola penghancur itu segera memancarkan aura penghancuran yang kuat, mengeras menjadi benda padat. Boom! Dengan satu serangan, kekuatan penghancur itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Gusu, Sang Yang Mulia Bumi. Hancurkan! Gusu mencibir, dengan ganas bertabrakan dengan kekuatan penghancur itu. Boom! 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 Bola kehancuran meledak, mengubah seluruh area ini menjadi dunia kehancuran. Energi pedang penghancur yang mengerikan melesat ke segala arah, menelan semua orang yang menyaksikan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, tanpa jalan keluar. Mundur. Tetua Yehe mengangkat esensi sejati pelindungnya dan berteriak kepada kerumunan. Puff. Meskipun semua orang berada jauh dan melarikan diri ketika keadaan menjadi buruk, beberapa masih batuk darah dan menderita luka dalam yang serius. Di pusat letusan kekuatan penghancur, Gusu Earth Venerable terdorong mundur. Aliran kekuatan penghancur mengalir di sepanjang armor venerable-nya ke dalam tubuhnya, terus-menerus memusnahkan kekuatan api bumi yang telah dilepaskannya. Asteris puff. Asteris Gusu Earth Venerable mengerang. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya menunjukkan ketakutan saat dia menatap Qin Chen dengan tidak percaya. Apa? Banyak orang terkejut, termasuk tetua Yehe, yang tercengang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Gusu Earth Venerable, yang bahkan dia sendiri tidak mudah melukainya, justru terluka oleh pedang Qin Chen, sungguh lelucon. Kau, pada saat ini, banyak orang menatap Qin Chen dengan ngeri. Aura Qin Chen bagaikan samudera luas, membuat mereka tidak mungkin mengetahui tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Meskipun Gusu Earth Venerable sebelumnya ceroboh,
Fakta bahwa ia terluka oleh satu tebasan pedang tetap membuat mereka terdiam. Membunuhmu sudah cukup. Melepaskan kekuatan penghancur. Qin Chen melancarkan serangan. Pedang panjangnya melesat ke atas. Kata-kata yang keterlaluan. Gusu. Etli Venerable. Meraung. Mendorong kekuatan Etli Venerable-nya hingga batasnya. Tidak takut pertarungan jarak dekat. Dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Qin Chen. Gemuruh. Langit dan bumi hancur saat keduanya bertabrakan. Ribuan pukulan melayang dalam sekejap. Dentang, dentang. Qin Chen mengayunkan pedang panjangnya. Melepaskan cincin niat pedang yang mengerikan ke arah Gusu. Menyegel area tersebut. Berbagai niat pedang memenuhi langit. Niat kematian. Niat kehancuran. Niat asal. Niat abadi. Aliran niat pedang yang terus-menerus. Seberapapun dahsyatnya serangan Gusu, dia tidak bisa maju sejengkal pun. Dia perlahan-lahan ditekan. Puff, puff, puff. Bahkan armor yang mulia pun tidak mampu menahan kekuatan Qin Chen. Darah menyembur dari tubuhnya. Sangat kuat. Banyak tokoh kuat yang hadir tercengang astonished. Kekuatan Qin Chen kemungkinan bahkan melampaui tetua Yehe. Ini sungguh luar biasa. Sialan. Gusu. Yang mulia bumi. Meraung kaget dan marah. Semakin dia bertarung, semakin khawatir dia. Kekuatan tempurnya terus meningkat. Dan dia pikir dia bisa menekan Qin Chen dan melumpuhkannya. Tetapi situasinya tidak membaik. Sebaliknya, dia perlahan-lahan ditekan. Dan ruang energi pedang terus menyusut. Dia seperti mangsa yang terjebak dalam jaring laba-laba. Tidak bisa bergerak. Tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, aku akan terjebak. Gusu, yang mulia bumi, berubah warna. Tetua Yehe, para tetua, apakah kalian ingin melihatku dibunuh oleh orang luar ini? Gusu, yang mulia bumi, meraung. Dia benar-benar memohon bantuan kepada tetua Yehe dan para tetua lainnya. Beberapa tetua sedikit mengubah ekspresi mereka dan melangkah maju. Aku hanya ingin menangkapnya dan menyelidiki kebenarannya. Aku tidak akan membunuhnya. Siapapun yang berani bergerak adalah kaki tangan ras alien. Qin Chen berkata kepada para tetua lain di belakangnya. Pada saat yang sama, yang mulia kata sejati dan penguasa suci cahaya cemerlang muncul di sini dalam sekejap. Menatap tetua Yehe dan yang lainnya. Tuan-tuan, kata yang mulia Zenyan dingin. Suaranya penuh dengan niat membunuh. Aku bersumpah demi hidupku bahwa Qin Chen tidak akan membunuh pihak lain. Tetapi hanya menangkap tetua Gusu. Mencegahnya melarikan diri. Aku yakin kalian semua ragu. Tentang apa yang dikatakan yang mulia Feng Hui sebelum kematiannya dan perilaku aneh tetua Gusu. Jika ada yang berani bergerak sekarang, aku yakin orang itu adalah kaki tangan. Tetua Yehe dan yang lainnya merenung sejenak. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Bagaimanapun, menangkap tetua Gusu belum tentu hal yang buruk. Masalah ini perlu diselidiki secara menyeluruh. Kau, Gusu Dizun sangat marah hingga muntah darah. Suara mendengung memenuhi udara saat energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu masuk, semakin menekan Gusu Dizun. Kau memaksaku melakukan ini. Tiba-tiba, Gusu Dizun meraung. Gelombang kekuatan hitam meletus dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan kegelapan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan gelap yang mengerikan melonjak di dalam Gusu Dizun. Auranya meningkat liar, mengubahnya menjadi iblis gelap. Mata merahnya tertuju pada semua orang yang hadir. Kekuatan gelap. Dalam sekejap, semua orang yang hadir pucat pasi. Mata mereka dipenuhi dengan keterzenjing dan kemarahan. Bab 4113 Akhir dari Kehancuran. Kau benar-benar menguasai kekuatan kegelapan. Yang mulia Gusu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah kau benar-benar bersekongkol dengan klan iblis? Banyak tetua terkejut dan marah. Sulit untuk mempercayainya. Kekuatan kegelapan. Kekuatan yang dibawa ke alam semesta ini oleh kekuatan kegelapan. Tidak dapat ditoleransi oleh asal mula alam semesta ini. Hanya anggota klan iblis yang dapat menguasai kekuatan kegelapan. Sebagai hadiah dari kekuatan kegelapan bagi mereka yang mematuhi perintah mereka. Menguasai kekuatan kegelapan dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Cukup untuk menggoda orang lain. Bocah, matilah. Boom. Kekuatan gelap yang bergelombang menerobos niat pedang Qin Chen yang mengerikan. Dan aliran api gelap dengan cepat menyapu ke arah Qin Chen. Yang mulia Gusu dipenuhi kebencian terhadap Qin Chen. Jika bukan karena Qin Chen, bagaimana mungkin dia bisa terbongkar? Yang mulia Gusu, aku tidak menyangka kau bersekongkol dengan ras alien. Menyerahlah sekarang dan tunggu hukuman dari markas besar. Tetua Yehe meraung. Dan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat keluar dari pedang perang di tangannya. Sinar hitam ini berubah menjadi niat membunuh yang membutakan.
langsung meledak dan bertabrakan dengan Yang Mulia Bumi Gusu, yang sedang melepaskan kekuatan kegelapan. Hahaha, kau pikir kau bisa menghentikanku? Minggir dari jalanku. Gusu, Yang Mulia Bumi, meraung, matanya sedingin es. Dia sama sekali mengabaikan serangan tetua Yehe. Dengan desisan, cahaya gelap yang menyesakkan menyapu keluar, dan aliran api gelap yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan cahaya pedang hitam yang dilepaskan oleh tetua Yehe. Cahaya pedang hitam yang membutakan itu dimusnahkan dengan kecepatan yang menakjubkan. Dengan dentuman, tetua Yehe terlempar ke belakang. Tubuhnya bersinar dengan rune hitam. Nyaris tidak mampu menahan erosi kekuatan gelap Gusu. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Setelah melepaskan kekuatan gelapnya, kekuatan Gusu sebenarnya telah melampaui kekuatannya sendiri. Bahkan dia pun tidak mampu menahannya. Dasar bocah. Aku bermaksud menyampaikan pesanmu ke sana agar mereka bisa menangkapmu. Tapi aku tak pernah menyangka kau memiliki kekuatan sebesar ini. Sungguh mengejutkan. Tak heran mereka mengawasimu. Kau memang ancaman. Kalau begitu, aku akan menangkapmu sendiri dan mendapatkan lebih banyak pahala. Gusu Earth Venerable berbicara dingin. Dan begitu kata-katanya terucap, aliran api gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu liar ke arah Qin Chen. Hati-hati, Zenyan Earth Venerable dan yang lainnya pucat pasi. Meraung saat mereka bergegas maju, mencoba menghentikan Gusu Earth Venerable. Namun, kekuatan gelap yang melonjak di dalam tubuh Gusu Earth Venerable membuat mereka tidak mungkin menahan serangannya. Boom! Kekuatan gelap yang mengerikan dengan cepat menyerang Qin Chen. Bang! Di bawah arus gelap itu, Qin Chen langsung terlempar. Tetapi dia berdiri dengan pedangnya horizontal. Sosoknya menjulang di kehampaan, dan benar-benar berhasil menahan serangan itu. Apa? Gusu Earth Venerable terkejut. Wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Para tetua dan ahli pekerjaan surgawi lainnya juga tercengang. Bahkan tetua Yehe pun tak mampu menahan serangan yang dipenuhi kekuatan gelap Gusu Earth Venerable. Namun Qin Chen justru berhasil memblokirnya. Sialan. Mustahil. Boom. Gelombang menyebar keluar. Dan pilar hitam langit dengan cepat muncul dari mulut Gusu Earth Venerable, menerjang dengan ganas ke gunung dewa langit di bawahnya. Gemuruh, pilar hitam ini langsung menembus tanah. Dan dalam sekejap, gelombang hitam yang mengerikan menyapu, menyelimuti seluruh kam kerja surgawi. Pada saat ini, semua prajurit di seluruh kam kerja surgawi, baik dari tambang, daerah gunung vulkan, atau kam itu sendiri, tampaknya jiwanya ditekan oleh kekuatan gelap yang dahsyat. Kehilangan semua kontak dengan dunia luar. Langit di atas medan perang 10.000 ras ini jatuh ke dalam kegelapan, seolah memasuki dunia gelap. Penghalang kegelapan, Gusu Earth Venerable meraung. Dan penghalang kegelapan ini menyebar. Auranya menjadi semakin dahsyat, seperti dewa iblis. Tetua Yehe, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kita benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Kam Tiangong kita tampaknya dipenjara oleh suatu kekuatan. Harta karun macam apa ini? Banyak tetua dan orang-orang terhormat memucat. Ketika Gusu, Yang Mulia Bumi, mengungkapkan kekuatan gelapnya, banyak yang mencoba menghubungi dunia luar dan mengirimkan pesan. Tetapi sekarang, tempat ini tampaknya terisolasi. Tidak ada pesan yang dapat dikirim. Dan tidak ada yang dapat melarikan diri dari tempat ini. Adapun para pendekar bela diri biasa di area perkemahan Tiangong dan area pertambangan, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Mereka hanya tahu bahwa mereka terjebak dalam domain gelap dan tidak dapat maju sejengkal pun. Apakah ini serangan iblis terhadap perkemahan Tiangong? Banyak orang di perkemahan Tiangong ketakutan. Bum bum bum. Tetua Yehe menatap dengan hikmat ke arah penghalang hitam yang menyelimuti perkemahan Tiangong. Dia mengangkat pedang perangnya dan langsung melepaskan cahaya pedang yang mencapai langit. Para tetua lainnya juga bergerak. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang. Penghalang gelap itu seperti danau yang terganggu. Terus beriak, tetapi mereka tidak dapat menembusnya. Kekuatan pertahanan penghalang gelap ini sangat menakutkan. Bahkan Yang Mulia Bumi tingkat puncak seperti Tetua Yehe pun tidak dapat menembusnya. Suara dengung memenuhi udara saat pola susunan terus menyala di pilar hitam. Pola-pola rumit itu membuat ekspresi Tetua Yehe berubah. Para tetua bengkel surgawi hampir semuanya adalah ahli penyempurna senjata tingkat atas, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang formasi susunan. Namun, pola susunan di pilar hitam ini sangat kompleks. Jelas bukan dari alam semesta ini, melainkan dari kekuatan kegelapan. Kompleksitasnya jauh melampaui pemahaman Tetua Yehe. Artefak setengah langkah yang mulia surgawi. Hati Tetua Yehe mencekam. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Aktifkan susunan agung gunung vulkan.
Tetua Yehe meraung. Seketika, susunan api yang menyilaukan melesat ke langit dari seluruh gunung vulkan. Sebagai kam utama bengkel surgawi, tempat ini secara alami memiliki susunan tingkat atas yang dipasang oleh para ahli bengkel surgawi yang kuat. Dentang, pola susunan api yang menakutkan melesat ke langit, bertabrakan dengan penghalang gelap, mencoba menembusnya. Namun, keduanya bertabrakan dan saling melawan, tidak mampu menembus. Hahaha, Tetua Yehe, jangan repot-repot. Benda ini diberikan kepadaku oleh klan kegelapan. Kau tidak bisa menghancurkannya. Kata Gusu, Sang Yang Mulia Bumi, dengan angkuh. Gusu, mengapa kau mengkhianati karya surgawi? Tetua Yehe meraung marah. Tidak mengerti. Pengkhianatan. Hahaha. Di alam semesta ini, yang kuat memangsa yang lemah, dan yang perkasa dihormati. Tetua ini hanya mengikuti tatanan alam. Bagaimana mungkin ada pengkhianatan? Gusu mencemooh Tetua Yehe. Tetua Yehe, meskipun posisimu di karya surgawi lebih tinggi dariku, kau tidak tahu apa kebenaran alam semesta ini. Kau hanyalah sekelompok cacing menyedihkan yang dibutakan oleh asal-usul alam semesta. Kau tidak mengerti bahwa alam semesta ini telah memasuki tahap akhir kehancuran. Zaman agung ini akan segera berakhir. Pada saat itu, semua orang di alam semesta ini akan mati. Hanya klan kegelapan yang dapat menyelamatkan kita. Boom, Gusu, Sang Yang Mulia Bumi, berdiri dengan bangga di atas pilar hitam langit, dan kekuatan gelap yang bergulir menyapu keluar seperti guntur. Bab 4114 Sebuah era. Apakah era zaman agung akan segera berakhir? Di dunia yang kacau, naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah saling bertukar pandang. Mata mereka tampak serius. Naga leluhur primordial senior. Apa maksudnya ini? Qin Chen mengerutkan kening sambil melihat. Naga leluhur primordial berkata, alam semesta juga memiliki masa hidup. Untuk memperpanjang keberadaannya, alam semesta akan mengalami transformasi dari zaman ke zaman, seperti reproduksi sel dalam tubuh manusia. Namun, reproduksi sel tidak tak terbatas, dan hal yang sama berlaku untuk zaman kosmik. Ketika transformasi alam semesta mencapai tahap akhirnya, maka alam semesta ini akan memasuki masa senjanya, hingga kehancurannya. Pada saat itu, semua makhluk hidup di alam semesta ini akan binasa, yang disebut akhir dari era zaman agung. Apa? Qin Chen terkejut. Ada hal seperti itu. Naga leluhur primordial senior. Apakah ini berarti alam semesta akan segera hancur? Qin Chen bertanya dengan suara berat. Naga leluhur primordial menggelengkan kepalanya. Karena kita telah terjebak dalam kekacauan purba selama bertahun-tahun dan telah kehilangan tubuh fisik kita. Saat ini kita tidak mengetahui sejauh mana perubahan yang telah dialami alam semesta ini. Namun, setidaknya era ini baru saja dimulai. Jika tidak, kita seharusnya sudah merasakan akhir alam semesta sejak lama. Sebelum era ini berakhir, alam semesta akan baik-baik saja. Petik 2. Dan berapa lama era itu? Tanya Qin Chen. Suatu era mewakili asal dan akhir peradaban. Itu tidak dapat diungkapkan dalam hal panjangnya. Naga leluhur purba menggelengkan kepalanya. Era yang berbeda membutuhkan waktu yang berbeda. Misalnya, ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan, ketika kekacauan lahir, semua hal masih belum matang. Kita, makhluk kekacauan, tertidur dalam kekacauan setidaknya selama triliunan tahun sebelum melahirkan kebijaksanaan sejati dan menjadi makhluk purba sejati. Oleh karena itu, era kita sangat kuno. Kata naga leluhur purba, tetapi tidak semua era sepanjang itu. Di beberapa era, peradaban bangkit dan runtuh dengan cepat. Tetapi sebagian besar era berlangsung sekitar 1,26 miliar tahun. Tentu saja, ini rata-rata. Bagaimanapun, bahkan era terpendek pun tidak akan kurang dari 60 juta tahun. Kata naga leluhur primordial dengan sungguh-sungguh. Kurang dari 60 juta tahun. Dan bahkan peradaban pun tidak dapat berkembang, itu tidak dapat disebut era. 60 juta tahun. Qin Chen terdiam. Dia ketakutan mendengar kata-kata Gusu Earth Venerable. Mengira alam semesta akan segera hancur. Sekarang tampaknya masih jauh. Bahkan mempertimbangkan panjangnya sungai waktu. Umur Qin Chen tidak terlalu panjang. 10.000 tahun sudah cukup lama. Apapun yang terjadi, itu bukan alasan bagimu untuk bergabung dengan klan kegelapan. Gusu Earth Venerable. Menyerahlah sekarang. Qin Chen melangkah maju. Tatapannya dingin. Energi pedang tak berujung melayang di sekelilingnya. Ekspresi Gusu Earth Venerable semakin ganas. Anak nakal yang sombong. Gusu Earth Venerable menggertakkan giginya dan meraung. Boom! Seluruh tubuhnya menyala dengan kekuatan seorang Venerable. Auranya melonjak hebat.
Energi yang kuat menyebabkan ruang hampa di sekitarnya berputar dan terkoyak. Yang Mulia Gusu telah menyadari bahwa orang terkuat di sini adalah Qin Chen. Tidak ada orang lain yang setara dengannya. Anak ini sangat aneh. Kelang, lapisan material seperti cakar berwarna hitam darah langsung muncul di tangan kanan Yang Mulia Gusu. Cakar tajam itu memancarkan aura gelap, menyebabkan ruang di sekitarnya terbelah secara alami. Ini adalah harta karun klan kegelapan. Hentikan dia. Tetua Yehe berteriak dingin. Buru-buru terbang untuk bertarung bersama Qin Chen dan yang lainnya. Jika Qin Chen terbunuh, mereka juga akan tamat. Dunia ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Mulia Gusu. Boom! Qin Chen menyeringai. Auranya melonjak hebat, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan terkoyak. Kekuatannya tidak kalah dengan Yang Mulia Gusu. Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia Gusu menunjukkan ekspresi terkejut. Kau benar-benar memiliki kultivasi seperti itu. Namun, dengan peningkatan penghalang gelap ini, aku benar-benar bisa menghancurkanmu. Darahnya bergejolak. Yang Mulia Bumi Gusu merancang jurus pembunuh yang dahsyat. Di hadapannya, Qin Chen juga mempertimbangkan bagaimana mengalahkan Yang Mulia Bumi Gusu. Menangkap Gusu Earth Venerable bukanlah masalah baginya. Tetapi dia curiga bahwa Gusu Earth Venerable bukanlah satu-satunya mata-mata iblis yang ada. Ada yang lain yang tersembunyi, yang belum ditemukan. Ini adalah intuisi. Namun, sampai sekarang, tidak ada yang muncul untuk membantu Gusu Earth Venerable. Atau lebih tepatnya, pihak lain mungkin merasa bahwa Gusu Earth Venerable tidak membutuhkan bantuan. Kau bocah, matilah. Dengan kekuatan yang terkumpul hingga batasnya, tubuh Gusu Earth Venerable memancarkan cahaya hitam yang kuat. Seluruh keberadaannya seperti lubang hitam pekat, melahap segalanya. Boom! Dia menerjang ke depan. Tangan kanannya dihiasi cakar hitam, menghantam. Kekuatan gelap melonjak, menyatu dengan penghalang gelap. Bayangan cakar gelap yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kehampaan, menyapu masuk. Serang, Tetua Yehe meraung, dan sekelompok orang menyerang satu demi satu. Namun, kekuatan gelap itu sangat menakutkan. Di bawah peningkatan penghalang gelap, itu langsung menghancurkan serangan mereka dan membuat mereka terpental. Asteris puff, asteris dalam sekejap. Banyak tetua dan yang mulia, termasuk Tetua Yehe, terluka. Beberapa yang mulia yang lebih lemah bahkan terluka parah. Dasar sampah. Bocah. Mari kita lihat apakah kau masih hidup kali ini. Asteris wash. Asteris bayangan cakar yang mengandung kekuatan gelap yang mengerikan menyapu langit. Berubah menjadi dewa iblis gelap yang menakutkan. Menghantam Qin Chen. Hati-hati. Yang mulia kata sejati bumi. Sambil memegang dadanya. Berteriak ketakutan. Banyak orang di kejauhan menahan napas. Mata mereka terbelalak. Di sisi seberang, jubah Qin Chen berkibar. Rambut panjangnya mengalir seperti sutra dan pedang. Karena ekspresinya yang dingin, matanya sangat tajam, menjadi panjang dan sipit. Cahaya dingin di dalamnya mengeras, seperti niat membunuh yang bahkan kelopak matanya pun tidak bisa sembunyikan. 6 jalan reinkarnasi. Dengan satu langkah, Qin Chen menggenggam pedangnya dengan kedua tangan, melepaskan teknik pedang 6 jalan reinkarnasi dengan kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan puncak. Boom! Seberkas energi pedang menyebar keluar, secepat aurora borealis. Hantu iblis bertabrakan dengan gelombang energi pedang. Tidak ada suara. Tidak ada gelombang kejut. Langit dan bumi tampak hening. Hanya menyisakan bola cahaya yang terjalin dengan warna hitam dan 7 warna. Di dalam bola itu, hantu iblis dan gelombang energi pedang belum lenyap. Melakukan pertarungan terakhir mereka. Boom! Suara seperti hancurnya langit dan bumi terdengar. Hantu iblis hancur berkeping-keping. Dan gelombang energi pedang, yang kini menyusut menjadi berkas setebal jari, menembus pecahan hantu iblis yang meledak dan menghantam dada Gusu Earth Venerable. Kecepatannya begitu besar sehingga lawannya tidak punya waktu untuk bereaksi. Qin Chen ternyata lebih kuat. Banyak orang berseru dengan gembira. Dengan suara, puff, yang lembut, Gusu, sang yang mulia bumi, terlempar ke belakang dengan terkejut. Meskipun baju zirah pelindung di dadanya adalah baju zirah harta karun yang mulia manusia tingkat atas, kekuatan yang sangat terkonsentrasi tetap membuatnya tidak mampu mengendalikan tubuh dan kekuatannya. Tulang rusuknya berderak dan mengerang saat ia merasakan rasa sakit yang tak tertahankan untuk pertama kalinya. Asteris puff. Asteris niat pedang menembus baju zirah, mencabik-cabik organ dalam Gusu, yang dibiarkan mengamuk dan menimbulkan malapetaka. Asteris Asteris Gusu memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Bagus, Gusu terluka. Kita akan menang. Banyak orang bersorak gembira. Bab 4115 menyegel Kam.
Qin Chen sedikit mengerutkan kening. Gusu Earth Venerable ini, yang diperkuat oleh energi gelap, memang sangat kuat. Kemungkinan mendekati level Heavenly Venerable setengah langkah biasa. Energi gelap ini memang aneh. Tidak hanya dapat membakar potensi, memungkinkan seorang Earth Venerable untuk melepaskan kekuatan Heavenly Venerable setengah langkah, tetapi efek penyembuhannya juga menakjubkan. Qin Chen dapat merasakan tubuh Gusu Earth Venerable yang terluka pulih dengan cepat. Benar saja. Setelah hanya terbang mundur 100 mil, Gusu Earth Venerable menghentikan mundurnya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, menunjukkan bahwa dia belum kehilangan kemampuan bertarungnya. Sebaliknya, auranya menjadi lebih ganas dan menakutkan. Bunuh, dia mengamuk. Lapisan energi gelap melonjak liar di dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi dewa iblis gelap, menyerang Qin Chen dengan gila-gilaan. Dia membakar kekuatan hidupnya, hampir menjadi gila. Boom, boom, boom. Keduanya bertabrakan. Kali ini, Gusu Earth Venerable dan Qin Chen bertarung bersama. Dampak yang mengerikan mencegah bahkan tetua Yehe untuk mendekat. Banyak tetua hanya bisa mundur ke dalam arai kerja surgawi untuk menghindari dampaknya. Dampak seperti itu sangat mengerikan. Satu kesalahan langkah saja bisa menyebabkan bahkan seorang Venerable binasa. Qin Chen dan Gusu Earth Venerable tampak bertarung habis-habisan. Keduanya terkunci dalam pertempuran sengit. Qin Chen, dengan kekuatanmu, mengalahkan orang ini seharusnya mudah. Mengapa? Di dunia kekacauan, naga leluhur primordial menyaksikan pertempuran sengit Qin Chen dan Gusu Earth Venerable dan tak kuasa berkata tanpa berkata-kata. Qin Chen adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh Heavenly Venerable biasa. Aku sedang memeriksa apakah ada kaki tangannya di sini. Maksudmu, ada iblis di antara kelompok ini. Naga leluhur primordial melirik para ahli pekerjaan surgawi di kejauhan dan tak kuasa berkata tanpa berkata-kata. Mengapa aku merasa ras manusia kalian adalah sarang pencuri? Kau bocah. Aku harus mengakui. Kekuatanmu melebihi harapanku. Tetapi masih jauh dari cukup. Aku akan mengingat hutang ini hari ini dan melunasinya di lain hari. Gusu Earth Venerable, yang sudah lama tidak mampu menundukkan Qin Chen, tiba-tiba bergerak dan hendak menyimpan pilar surgawi hitam lalu pergi. Boom! Pilar surgawi hitam itu ditangkap di tangannya. Sepertinya tidak ada lagi yang akan muncul. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, tidak ada pengkhianat lain yang muncul. Dan melanjutkan pertarungan pun tidak akan membuat mereka keluar. Mau pergi? Kau pikir kau bisa lolos? Qin Chen berjalan pergi. Pedang di tangan. Gusu Dizun mencibir. Aku akui aku meremehkanmu. Tetapi dengan kekuatan seranganmu yang lemah, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Begitukah? Bagaimana jika kukatakan ini bukan kekuatanku yang sebenarnya? Qin Chen mencibir. Apa? Ini bukan kekuatan Qin Chen yang sebenarnya sebelumnya. Kau bercanda. Pertempuran antara Gusu Dizun dan Qin Chen adalah bentrokan epik, membuat mereka terdiam. Sekarang Qin Chen mengatakan ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Mereka tidak bisa menerimanya. Rasanya terlalu keterlaluan. Tetua Yehe dan yang lainnya saling bertukar pandangan bingung. Agak ngeri. Gusu, yang mulia bumi, mencibir. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus menyebutmu sombong atau bodoh. Kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi mustahil bagimu untuk menembus pertahananku. Begitukah? Kau akan segera tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya. Tetua ini tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Gusu, yang mulia bumi, sangat percaya diri dengan pertahanannya. Tetapi dia tetap tidak berani terlalu ceroboh. Otot-ototnya menegang. Setiap inci mengandung energi yang mengerikan, membuat tubuhnya memancarkan lapisan cahaya kristal hitam. Kekuatan gelap meletus, langsung membawa pilar hitam menjauh dari area tersebut. Di hadapannya, Qin Chen berdiri di kehampaan, menghadap angin, tidak menghunus pedangnya maupun bergerak. Tatapannya perlahan menajam, mengunci aura Gusu, yang mulia bumi. Angin malam menderu, dan kerumunan di kejauhan menahan napas. Mata mereka tertuju pada Qin Chen. Mereka ingin melihat seperti apa kekuatan sejati Qin Chen yang disebut-sebut itu. Bunuh. Kilatan dingin muncul di mata Qin Chen. Dia menunjuk dengan jari pedang kanannya. Dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya diam-diam beredar, menyatu menjadi pedang tajam di tangannya. Boom! Energi pedang melonjak, berubah menjadi pedang kacau yang melesat tinggi dan menebas. Bahaya! Gusu, sang yang mulia bumi, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Kemudian, seolah tersengat listrik, rasa kebas menyebar dari kepala hingga kakinya dan kembali lagi. Ini bukanlah peringatan yang disadari, melainkan naluri primal. Bahkan, dalam momen singkat itu,
Pikirannya bahkan belum sempat memproses bahaya tersebut. Blokir. Dia secara naluriah mengayunkan pilar hitamnya untuk memblokir energi pedang. Boom! Detik berikutnya, energi pedang kacau yang mengerikan menghantamnya, menciptakan aura kacau yang melesat tinggi. Gusu, sang yang mulia bumi, muntah darah dalam jumlah besar, terlempar ke belakang ribuan mil seolah menunggangi awan. Darah mengalir dari mata, hidung, dan telinganya, berkelok-kelok seperti ular kecil, sebelum menghantam tanah dengan keras. Tetua Gusu telah dikalahkan. Banyak penonton yang kuat terkejut dan agak bingung. Serangan tingkat apa ini? Satu tebasan pedang telah membuat Gusu, sang yang mulia bumi, terlempar. Tidak banyak adegan yang mencolok, tetapi secepat dan sedahsyat badai. Yang mulia Zenyan juga terengah-engah. Sejak Qin Chen meningkatkan kultivasinya ke alam yang mulia bumi, dia tahu Qin Chen luar biasa. Tetapi dia tidak menyangka Qin Chen akan semenakutkan ini. Ini sudah kekuatan seorang yang mulia surgawi setengah langkah. Setelah melukai Gusu dengan parah dengan satu tebasan pedang, sosok Qin Chen menjadi kabur, muncul di hadapan Gusu. Energi pedang yang menakutkan menyapu masuk, langsung melonjak ke tubuh Gusu, menyegel asal-usul yang mulianya dan memenjarakan kultivasinya. Gusu Dizun, apalagi yang ingin kau katakan? Gusu Dizun tidak lagi mampu bertarung, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan jari. Dia menatap Qin Chen dengan penuh kebencian. Bahkan jika kau mengalahkanku, lalu apa? Hahaha, klan iblis tidak akan membiarkanku mati. Jadi kau harus menunggu untuk menanggung murka mereka. Simpan kata-kata itu untuk para petinggi di Tian Gongxing. Adapun klan iblis, jika mereka berani datang, aku berani membunuh mereka. Mengulurkan tangan dan meraih Gusu Dizun, Qin Chen membawanya menuju istana Gunung Vulkanik. Gunung Vulkanik, Aula Tian Gongxing Sing. Qin Chen mendarat, dan di belakangnya, Tetua Yehe dan yang lainnya muncul. Saudara Qin, ekspresi Tetua Yehe getir. Jika bukan karena Qin Chen, Kam Tian Gongxing Sing mereka akan berada dalam bahaya kali ini. Tetua Yehe, mohon segera beritahu markas dan laporkan apa yang terjadi di sini agar markas dapat mengirim para ahli untuk menyelidiki masalah Gusu Dizun, kata Qin Chen. Baik, Tetua Yehe mengangguk. Tanpa sepengetahuan mereka, Qin Chen telah menjadi pilar dukungan mereka, dan tampaknya tidak ada yang menyadari ada yang salah. Selanjutnya, Tetua Yehe, tolong segel Kam Tiangong Work. Jangan biarkan siapapun pergi sebelum para ahli dari markas tiba. Tambah Qin Chen, hal ini segera menimbulkan bisikan dari kerumunan. Menyegel seluruh Kam adalah hal yang besar, karena dapat dengan mudah membuat orang percaya ada sesuatu yang salah dengan Tiangong Work. Namun, karena Qin Chen telah berbicara, Tetua Yehe tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Perintahnya. Bab 4116 Penyiksaan Berat. Asteris Wash. Asteris di langit malam. Seberkas cahaya yang sangat besar muncul dan menyebar ke seluruh perkemahan Tiangong, seketika menyelimutinya. Apa yang terjadi? Banyak tokoh kuat di perkemahan Tiangong, yang baru saja merasakan hilangnya kekuatan gelap yang menyelimuti mereka, segera diselimuti oleh barisan cahaya yang mengerikan ini, dan panik. Mereka juga merasakan raungan dahsyat yang berasal dari Gunung Huoshen. Aura pertempuran itu jelas milik seorang ahli alam yang mulia tingkat atas. Apakah musuh yang kuat telah menyerang Tiangong? Banyak yang dipenuhi kebingungan. Lihat, semuanya, tepat saat itu. Wosh, wosh, wosh. Asteris Tetua Yehe dan tokoh-tokoh kuat lainnya muncul di langit, melayang di atas perkemahan Tiangong. Kemunculan mereka segera menarik perhatian semua orang. Tuan-tuan, kata Tetua Yehe, perkemahan kerja surgawi kita sebelumnya diserang oleh iblis yang kuat. Kita telah mengatasi iblis itu, tetapi demi alasan keamanan, perkemahan ditutup sementara. Tidak seorang pun diizinkan untuk pergi atau menghubungi dunia luar. Perkemahan akan dibuka kembali setelah situasi teratasi. Mohon jangan khawatir. Tetua Yehe tentu saja tidak akan mengungkapkan bahwa Gusu adalah mata-mata iblis, karena itu akan menyebabkan kekhawatiran dan kegemparan di semua orang. Wus, begitu kata-kata Tetua Yehe selesai, seluruh Kam meledak dalam keributan. Benar saja. Iblis kuat telah menyerang Heavenly World. Penghalang gelap yang menakutkan itu pasti hasil karya seorang ahli iblis. Untungnya, Komandan Yehe dan anak buahnya telah menahan mereka. Jika tidak, mereka akan berada dalam masalah serius. Jika Kam Heavenly World ditembus oleh iblis, para murid di Kam kemungkinan akan binasa. Namun, yang membingungkan mereka adalah mengapa iblis-iblis itu mengganggu Kam Heavenly World. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir iblis melakukan hal seperti ini.
Apakah mereka mencoba menjarah sumber daya dan harta Heavenly Work? Ini terlalu terang-terangan. Di area pertambangan, banyak kultivator independen merasa cemas. Banyak dari mereka tidak berafiliasi dengan Heavenly Work, mereka hanya di sini untuk mendapatkan pahala. Sekarang iblis-iblis kuat menyerang. Bagaimana mereka bisa diharapkan untuk tetap tinggal? Satu persatu, mereka meminta untuk pergi. Ini sangat penting. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Jika tidak, kalian akan melawan pekerjaan surgawi. Tatapan dingin Tetua Yehe menyapu para kultivator independen di area pertambangan saat dia berkata dengan dingin. Jika kalian semua tinggal dengan sukarela, aku bisa menggandakan poin jasa kalian untuk periode ini. Jika kalian berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tetua Yehe adalah komandan KAM ini dan memiliki kendali mutlak. Kemarahannya membungkam semua kultivator independen. Mereka yang datang ke area pertambangan untuk mendapatkan poin jasa semuanya adalah kultivator independen tanpa latar belakang apapun. Bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Tetua Yehe atau pekerjaan surgawi? Apakah mereka mencari kematian? Terutama dengan poin jasa ganda. Pasti pemimpin sekte yang melakukan langkah itu. Raja Iblis Singa Harimau dan yang lainnya tampak berpikir. Qin Chen baru saja menanyakan situasi di sini pada siang hari. Dan kemudian iblis menyerbu pada malam itu. Pasti ada hubungan antara keduanya. Mereka cukup terkejut bahwa informasi yang mereka terima dapat memungkinkan iblis untuk menerobos masuk ke kamp pekerjaan surgawi di malam hari. Tak lama kemudian, seluruh perkemahan menjadi tenang di bawah kendali para ahli pekerjaan surgawi. Swoosh! Tetua Yehe dan kelompoknya kembali ke aula utama. Saudara Qin, semuanya sudah tenang, kata Tetua Yehe setelah kembali. Tetua Yehe, Anda telah bekerja keras. Qin Chen memandang para tetua dan ahli lain yang hadir dan berkata, saya meminta semua tetua dan teman-teman untuk tidak meninggalkan perkemahan pekerjaan surgawi selangkah pun mulai sekarang. Mendengar ini, semua tetua yang hadir berubah warna. Qin Chen, apa maksudmu? Kata seorang tetua dengan suara berat. Menyegel murid-murid lain adalah satu hal, tetapi apa artinya mencegah mereka pergi? Para tetua, mohon jangan salah paham. Saya hanya khawatir berita dari sini akan tersebar. Tatapan Qin Chen menyapu semua orang saat dia berkata, seperti yang kalian semua lihat, Yang Mulia Feng Hui dan Yang Mulia Gusu telah bersekongkol dengan klan iblis dan telah membocorkan beberapa informasi. Mereka berencana untuk bertemu di tempat biasa mereka. Jika seseorang secara tidak sengaja membocorkan informasi ini, dan klan iblis mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim ahli untuk menyelamatkan Tetua Gusu. Siapa yang bisa menanggung tanggung jawab itu? Apakah Kakak Qin benar-benar berpikir kita akan membocorkan informasi ini? Itu konyol. Seorang tetua mencibir. Kita semua adalah tetua sekte kerja surgawi. Bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu? Benar. Terlebih lagi, justru karena klan iblis mungkin mengetahui hal ini, kita perlu keluar dan menghubungi kekuatan manusia tingkat atas lainnya di daerah sekitarnya. Meminta mereka untuk mengirim ahli. Tetua lain angkat bicara. Bukankah para tetua pernah mengkhianati kita? Bisakah kau menjamin tidak ada mata-mata lain di antara kita? Selain itu, Tetua Gusu juga seorang tetua sekte kerja surgawi. Bukankah dia mengkhianati sekte? Qin Chen mencibir. Apa maksudmu? Ekspresi seorang tetua berubah. Apakah Qin Chen menyiratkan bahwa mereka juga mata-mata? Baiklah. Baiklah. Tetua Yehe menyela untuk meredakan situasi. Kata-kata Qin Chen tidak tanpa dasar. Tetua Gusu telah ditangkap. Dan klan iblis belum menerima kabar tersebut. Namun, jika semua orang meninggalkan kamp kerja surgawi, dan tanpa sengaja membocorkan informasi tersebut, itu bisa menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sampai para petinggi tiba, sebaiknya semua orang tetap di sini untuk sementara waktu. Tetua Yehe berbicara. Dan para tetua lainnya terdiam. Meskipun ekspresi mereka tetap agak kesal. Qin Chen benar. Sebaiknya semua orang tetap di sini. Saya mengusulkan agar kita menginterogasi Tetua Gusu untuk mendapatkan beberapa rahasia klan iblis darinya. Menyelidiki apakah dia memiliki kaki tangan. Dan mencari tahu lokasi para ahli klan iblis yang berhubungan dengannya. Sehingga kita dapat menangkap mereka semua sekaligus. Pada saat ini, seorang tetua berbicara dengan suara berat. Itu adalah Tetua Tianxing. Banyak yang mengangguk setuju. Ya, tugas yang paling mendesak adalah mendapatkan rahasia Tetua Gusu. Tetua Tianxing, Anda pernah bertugas sebagai diakon di Aula Hukuman Karya Surgawi. Anda paling tahu metode interogasi ini. Mengapa tidak membiarkan Anda yang menanganinya?
Saran seorang tetua. Tidak, tetua Tianxing menggelengkan kepalanya. Meskipun saya percaya kalian semua tidak bersalah. Tidak ada yang tahu apakah tetua Gusu memiliki kaki tangan di antara kita. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar tetua Yehe dan Qin Chen menjadi interogator utama. Karena hanya tetua Yehe dan Qin Chen yang tidak mungkin menjadi pengkhianat. Semua orang mengangguk. Memang, Qin Chen adalah orang yang mengungkap identitas tetua Gusu. Dan tetua Yehe adalah komandan KAM. Kecurigaan mereka tentu saja paling kecil. Hahaha. Kalian ingin menginterogasi saya. Kalian terlalu konyol. Kalian tidak mungkin bisa mendapatkan rahasia apapun dari saya. Tetua Gusu. Berlumuran darah. Menyeringai ganas. Bawa dia pergi. Teriak tetua Yehe dengan tegas. Selanjutnya, para pekerja surgawi mulai menginterogasi tetua Gusu. Menggunakan berbagai metode.